Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ustadz Asmi dalam mata pelajaran Tahfidz untuk kelas 4. Kemarin kita sudah menghafalkan surat Al-Ghasyiyah ayat 1 sampai ayat 5. Nah, untuk kali ini kita akan melanjutkan hafalannya, yaitu ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-10. Yuk kita langsung saja mulai dari ayat yang ke-6 terlebih dahulu. Perhatikan baik-baik, Ustaz akan membacakan, kalian perhatikan. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Ustaz ulangi. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Ya, di ayat yang ke-6 ini yang perlu diperhatikan, yang pertama, laisa lahum ta'amun illa. Nah, ta'amun illa di situ terdapat tanwin, lebih tepatnya dhamma tanwin bertemu dengan huruf alif, maka itu termasuk hukum bacaan idhar. Maka cara membacanya harus jelas. Ta'amun illa, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, min dhari'. Di situ terdapat nun sukun bertemu dengan huruf dho, maka itu termasuk hukum bacaan ikhfa. Maka cara membacanya, nun sukunnya dibaca samar, min dhari', seperti itu. Kemudian yang terakhir, dhari', ya, dhari' di akhir ayat menggunakan atau terdapat huruf ain, ya. Maka cara membacanya dengan ditekan, ya. Min dhari', seperti itu. Satu lagi, punya ayat yang ke-6. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Ya. Kemudian kita lanjutkan ke ayat yang ke-7. La yusminu wa la yughni min ju'. Satu ulangi. La yusminu wa la yughni min ju'. Ya, di ayat yang ke-7 ini yang perlu diperhatikan, min ju'. Ya, di situ terdapat nun sukun bertemu dengan huruf ja. Maka itu termasuk hukum bacaan ikhfa. Sama seperti tadi, nun sukunnya dibaca samar, min ju', ya, ditahan 2 harokat, min ju'. Nah, kemudian di akhir ayat juga sama seperti di ayat yang sebelumnya, terdapat huruf ain, maka harus ditekan, min ju', ya, ain sukun atau ain mati, ya. Ustaz ulangi bunyi ayat yang ke-7. La yusminu wa la yughni min ju'. Seperti itu. Kemudian kita lanjutkan ke ayat yang ke-6. Wujuhu yawma idzin na'imah. Satu lagi. Wujuhu yawma idzin na'imah. Ya, di ayat yang ke-8 ini yang perlu diperhatikan, wujuhui yauma idin. Wujuhui di situ terdapat dhammah tanwin bertemu dengan huruf ya. Maka itu termasuk hukum bacaan idgham bil gunnah. Maka cara membacanya dengan mendengung. Contohnya, wujuhui yauma idin. Nah, kemudian yang selanjutnya, yauma idzin na'imah. Yauma idzin di situ terdapat tanwin bertemu dengan huruf nun. Maka itu termasuk hukum bacaan idgham bil gunnah. Sama seperti sebelumnya, maka cara membacanya dengan mendengung. Yauma idzin na'imah, ya. Yauma idzin na'imah, seperti itu. Satu lagi bunyi ayat yang ke-8.
wujuhun yawma'idzin na'imah. Ya, kemudian kita lanjutkan ke ayat yang ke-9. Lisa'iha radiyah. Satu lagi. Lisa'iha radiyah. Ya, di ayat yang ke-9 ini yang perlu diperhatikan, lisa'iha. Di situ terdapat ain sukun. Maka cara membacanya dengan ditekan huruf ainnya. Lisa'iha, seperti itu. Satu lagi ayat yang ke-9. Lisa'iha radiyah. Seperti itu. Kemudian ayat selanjutnya yaitu ayat 10. Fi jannatin aliyah. Satu lagi. Fi jannatin aliyah. Ya. Di ayat yang ke-10 ini yang perlu diperhatikan, fi jannatin, di situ terdapat nun tasydid, maka itu termasuk hukum bacaan gunnah. Maka harus ditekan, diperpanjang ya. Fi jannatin, ya, tahan. Fi jannatin aliyah, ya. Fi jannatin aliyah. Kemudian fi jannatin aliyah, di situ juga terdapat tanwin, atau lebih tepatnya kasroh tanwin bertemu dengan huruf ain, maka itu termasuk hukum bacaan idhar. Maka cara membacanya, tanwinnya dibaca jelas. Fi jannatin aliyah, seperti itu. Satu ulangi lagi. Bunyi surat Al-Ghasyiyah ayat 6 sampai ayat 10. Laisa lahum ta'amun illa min dhari' la yusminu wa la yughni min ju' wujuhun yawma idzin na'imah lisa'iha radiyah fi jannatin aliyah. Ya, itu tadi bunyi surat Al-Ghasyiyah ayat 6 sampai ayat 10. Ya, untuk tugas kalian yang pertama, menghafalkan surat Al-Ghasyiyah ayat 6 sampai 10, kemudian menulis surat Al-Ghasyiyah ayat 6 sampai 10, cukup ayatnya saja. Demikian yang bisa Ustaz sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.